kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video ini, saya, Nadia Fitrah Ananda, akan memberikan penjelasan mengenai akuntansi istisna. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah. Yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama, pengertian rukun dan skema akuntansi istisna. Yang kedua, landasan hukum akuntansi istisna. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan akuntansi istisna. Dan yang terakhir adalah jurnal transaksi akuntansi istisna. Secara bahasa, istisna berasal dari kata sona'a yang artinya adalah membuat. Karena ada harfun ziyadah atau huruf tambahan yaitu huruf alif, sin, dan ta, maka artinya berubah menjadi memohon atau meminta untuk dibuatkan. Nah, kalian bisa mempelajari yang kalimat yang tadi, kalau misalnya kalian tertarik, ada di kitab Amsilatul Tasrifiyah. Secara istilah, akad istisna itu adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat, dan pembayarannya itu fleksibel. Nah, ini mirip-mirip nih sama akad salam, karena emang sebenarnya landasan hukum pada akad istisna itu berdasarkan kias terhadap akad salam, yaitu akad jual beli yang barangnya itu nggak ada pas sesi akad dilaksanakan, nanti barangnya itu belakangan. Perbedaannya adalah kalau akad salam pembayarannya itu full di depan, kalau misalnya akad istisna pembayarannya itu bisa full di depan, bisa dicicil, bisa juga full di akhir pas penyerahan barang. Sekarang kita bahas tentang rukun akad istisna. Rukunnya itu ada 3. Yang pertama adalah pelaku. Pelakunya itu ada pembeli yang disebut mustasni dan penjual yang disebut sani. Kedua ada objek. Objek itu disebut al-masnu. Dan yang terakhir itu adalah ijab dan qabulnya. Dan ini dia skema dari akad istisna. Skema ini bank syariah diposisikan sebagai penjual. Dalam hal ini, nasabah memesan barang sesuai spesifikasi kepada bank. Ketika sepakat, bank itu memesan barang tersebut kepada produsen pembuatnya. Sambil barang itu dibuat, nasabah membayar uang kepada bank, bisa dengan cara di awal, dicicil, atau di akhir yang tadi udah dijelasin. Ketika barang tersebut udah jadi, maka barang itu langsung dikirimkan ke nasabah pemesannya. Nah, itu dari skema akad istisna. Landasan hukum akad istisna yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Lalu di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI telah melegalkan akad istisna dengan mengeluarkan fatwa DSN MUI nomor 06-DSN-MUI-angka Romawi 6-2000 tentang istisna. Dalam fatwa tersebut mencangkup beberapa ketentuan, yaitu ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya. Ketentuan akad istisna. Yang pertama, ketentuan untuk pelaku. Pelaku itu harus mengetahui hukum atau cakap hukum dan balik. Ketentuan pembayaran akad istisna. Yang pertama adalah alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Yang kedua, harga yang telah disepakati dalam akad tidak bisa berubah. Tapi kalau misalnya akad udah ditandatangani, lalu si pembeli ingin mengubah spesifikasinya, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab si pembeli. Yang ketiga adalah pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan hutang.
Ketentuan tentang barang akad istisna. Yang pertama, barang itu harus jelas spesifikasinya. Yang kedua, barang diserahkan kemudian atau setelah akad selesai. Yang ketiga, waktu dan penyerahan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Barang yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, apabila barang cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pembeli memiliki hak untuk memilih apakah akad tersebut mau dilanjutkan atau mau dibatalkan. Apabila si penjual telah melakukan kewajibannya atau telah melaksanakan kewajibannya, jadi si barang itu udah dibuat, maka hukum itu akan mengikat. Jadi pembeli tuh nggak bisa gitu aja membatalkan akadnya, sehingga penjual tidak merasa dirugikan. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai akuntansi istisna. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang-orang terdekat kalian supaya mereka juga tahu apa itu akuntansi istisna. Terakhir dari saya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye.